Siti Maryam beribadah sejak kecil dan Siti Maryam terkenal dengan nama wanita yang suci, wanita yang mampu menjaga kesuciannya, mampu menjaga harga dirinya, tidak gampang dekat dengan laki-laki. Begitulah Islam meminta kita, teman-teman sekalian. Islam meminta kita untuk memelihara kesucian kita, bukan sekedar perawan, tapi suci. Kita diminta untuk jadi wanita-wanita suci, bukan sekedar wanita-wanita perawan. Banyak kok wanita-wanita yang tidak perawan tapi suci. Siti Khadijah bukan perawan, sudah menikah 2 kali tapi digelari wanita suci. Maryam adalah seorang wanita yang suci, Bunda Khadijah adalah seorang wanita yang suci. Maksud suci adalah dia mampu menjaga kehormatan dirinya, kewibawaan dirinya dari laki-laki yang bukan mahramnya, bukan laki-laki yang bukan muhrim. Jangan salah dalam menggunakan mahram dan muhrim. Muhrim adalah orang-orang yang berpakaian ihram, tapi kita menggunakan istilah mahram atau laki-laki ajnabi, laki-laki asing. Oleh karena itu digelari wanita suci. Jadi untuk teman-teman sekarang, baik yang sudah menikah maupun belum menikah, jagalah kesucian kita. Banyak mereka yang mengaku saya perawan kok, tapi mereka tidak suci. Karena ketika pacaran udah DP-DP duluan, udah disentuh-sentuh duluan, itu tidak suci. Yang kita inginkan adalah wanita-wanita suci, bukan sekedar perawan ya. Karena kalau perawan, banyak orang yang jatuh dari sepeda, selaput darahnya rusak misalnya, nggak perawan tapi dia suci, nggak pernah dipegang, nggak pernah disentuh. Kita jaga kehormatan diri kita jaga kemuliaan diri kita. Salah satunya adalah benteng untuk menjaga kesucian, memakai jilbab yang menutup aurat dengan baik. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ahzab ayat 59. Bagaimana perintah berjilbab? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Wahai nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak-anakmu dan istri orang-orang beriman, alias perempuan-perempuan yang beriman. Maka perintah berjilbab adalah khusus untuk perempuan-perempuan beriman. Kalau enggak beriman ya terserah, mau jungkir balik juga terserah. Tapi wanita-wanita beriman yang mengaku beriman, maka diperintahkan yudanina alaihina min jalabibihina dzalika adana ayutrafna fala yu'dzain. Ulurkan jilbab ke seluruh tubuhmu sehingga kamu mudah dikenali dan tidak diganggu. Maka ketika paham bahwa fungsi jilbab adalah supaya tidak diganggu, dia tidak akan tipis, dia tidak akan ketat membentuk tubuh, dia tidak akan terlalu berlebih-lebihan sekali sehingga membuat seluruh mata memandang ke arahnya. Fungsinya bukan sebagai perhiasan tapi fungsinya sebagai pelindung. Kan banyak orang pakai kerudung tapi ada kembang 7 rupa di atas kepalanya kan, ya. Atau diputar-putar sana sini 2 jam pakai kerudungnya kan. Ntar kalau wudhu susah mau benerin kerudungnya, jadi wudhunya cuman gini. Takut kerudungnya rusak, makanya 2 jam, pentulnya ada puluhan. Bukan begitu, fungsi jilbab adalah untuk melindungi diri, orang kenal kita sebagai wanita mulia yang terhormat. Jadi cara untuk menjaga kesucian kita adalah dengan jilbab. Selanjutnya ketika engkau sudah pakai jilbab, teman-teman sekalian, Rasul ingatkan ada jenis wanita yang berpakaian tapi telanjang, dia tidak bisa mencium bau surga. Boro-boro masuk surga, cium bau surga saja nggak bisa. Kenapa? Orang-orangnya berpakaian tapi telanjang, terlalu tipis dan terlalu ketat. Sehingga orang-orang dengan mudah bisa membayangkan apa yang ada di balik bajunya itu. Hati-hati, karena laki-laki fitrahnya suka dengan wanita. Semua laki-laki suka dengan wanita. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam kalimat Zuina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Dijadikan indah pada pandangan manusia apa-apa yang diingini, yaitu yang pertama bukan harta, bukan anak-anak, bukan yang lain-lain, tapi wanita. Laki-laki visualnya kuat, kalau ngelihat wanita senang, demen, suka gitu. Jadi tugas kita adalah melindungi diri kita dengan memakai baju yang baik, kerudung yang baik, yang bisa menutupi keseluruhan aurat kita. Nanti setelah memakai kerudung yang baik, terus belajar sehingga terus memperbaiki akhlak agar kita menjadi wanita yang terjaga. Kalau kepada suami, kita boleh menjadi wanita yang super genit, wanita yang merayu, menggoda harus. Tapi kalau di luar, kalau di rumah begitu ya, di dalam kamar. Tapi kalau di luar ketemu dengan laki-laki asing, laki-laki ajnabi, laki-laki yang bukan mahram, ya sudah, mulailah kita ganti kostum. Dengan apa? Dengan cara berwibawa, terhormat di depan laki-laki tersebut. Assalamualaikum ukhti, waalaikumsalam warahmatullah. Jawab seperlunya saja. Jangan aku harus menjaga diri, kalau begitu, kalau ada laki-laki yang iseng, oke, aku akan marah-marah sama dia karena dia telah menggoda saya.
gitu ya. Assalamualaikum ukhti, kata si laki-laki. Waalaikumsalam, ngapain sih salam-salam kayak gitu, nggak boleh tahu kayak gitu ya. Semakin kita galak laki-laki semakin seneng, hati-hati. Atau Assalamualaikum ukhti, kata sang laki-lakinya, kita menjawab Waalaikumsalam akhi. Kayak gitu, suaranya dilembut-lembutin, biasa aja apa suaranya, nggak usah dilembut-lembutin begitu. Kan kadang orang suka jatuh cinta nih perempuan-perempuan yang lagi jatuh cinta, lagi sama laki-lakinya. Iya nih, gimana ya? Selamat berbuka puasa, akhi. Jangan lupa sholat malamnya ya, akhi. Nggak tahu suaranya kenapa bisa super duper lembut begitu. Saya nggak ngerti pakai aplikasi apa ya. Tapi dia suaranya jadi begitu. Jangan teman-teman sekalian. Kita wanita yang terhormat, terjaga kesuciannya. Selain dengan kerudung yang kita pakai, maka bicara seperlunya, singkat, padat, jelas kepada laki-laki yang bukan mahram.